Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja. Bertemu lagi dengan channel ini guys, channel Konten Review 42 yang mereview konten YouTube-nya Vicky Naki yang berkaitan dengan Tuba Dusun. Terima kasih guys bagi kalian yang masih tetap mengikuti channel ini dan yang sudah subscribe ke channel ini sebagai bentuk dukungan kalian pada channel ini. Bagi yang baru singgah di channel ini, silakan juga subscribe jika berkenan dan suka dengan review dan reaksi aku. Guys, ternyata benar ya, Dayana saat ini tengah berada di Indonesia. Siapa yang mengundangnya atau dia ini datang dengan inisiatif sendiri, aku tidak tahu. Dan memang tidak mencari tahu masalah itu. Aku di sini hanya akan sampaikan bahwa sebagaimana kedatangan teman-teman omanya Vicky yang lainnya, aku tidak akan membahas mereka. Kenapa? Bukan masalah suka tidak suka, bukan masalah tidak enak sama Tuba, bukan masalah ini mengungkit-ungkit atau tidak. Tapi ini hanya karena sejak awal ya, aku membuat review dan reaksi ini hanya fokus ya pada konten yang berisi tentang Vicky Naki yang berkaitan dengan Tuba Dusun. Dan sejauh ini Dayana dan siapapun teman omanya Vicky, aku rasa itu tidak ada kaitannya dengan Tuba. Apakah Tuba tahu mereka, tahu Dayana? Melihat videonya Vicky bersama Dayana, mungkin saja. Di saat Vicky bertemu dengan Tuba di DC-nya Ari, waktu itu Vicky tengah tanda kutip dekat dengan Julia ya. Dan Tuba mengatakan di sana dia sudah sebulan mengikuti, dalam arti nonton video-videonya Vicky. Jadi kemungkinan Tuba nonton video Vicky dengan Dayana bisa jadi. Begitu juga dengan Julia ya. Bahkan Tuba pernah ada dalam satu video yang sama dengan Julia. Namun itu semua sebelum Vicky ada hubungan dengan Tuba. Jadi itu masa lalu yang tidak ada kaitannya dengan hubungan Vicky dan Tuba saat ini. Kecuali ini seandainya ya, ini seandainya saja Vicky kemudian bertemu dengan Dayana nanti ya, seandainya, dan itu kemudian menimbulkan konflik dengan Tuba, maka di sini Dayana sudah ada kaitannya dengan Tuba. Selama itu tidak terjadi, maka Dayana dan semua teman-teman Oma Vicky tidak ada kaitannya dengan Tuba, yang berarti tidak akan aku bahas ya. Jelas ya, supaya tidak ada kesalahpahaman di sini. Video tadi kiriman dari seorang fansnya Tuba ya, yang coba masak menemen juga sesuai dengan resep dan cara masaknya Tuba. Di video masak menemen itu, Tuba memang di video masak menemen ya, yang di-upload Vicky, Tuba memang minta jika ada yang masak menemen mengikuti cara dia agar divideokan dan dikirim ke dia. Kurasa banyak nih yang kirim video masak menemen ke Tuba, tapi mungkin cukup satu ya yang direpost Tuba sebagai perwakilan saja. Aku juga sendiri sudah ngomong sama istri ya, dan kemungkinan akan kami coba juga masak. Karena aku penasaran banget ya dengan bagaimana rasanya. Soalnya bahannya itu sederhana banget ya. Tapi Vicky mengatakan ini luar biasa enaknya. Jadi kepo banget guys. Insya Allah akan kami coba, tapi nggak perlu divideokan. Vicky sendiri masih di Pekanbaru, bukan Pekanbaru ya, tepatnya di Dumai ya, berkunjung ke tempat abangnya Dones. Ternyata di sini terlihat Babe, Nenek, dan Duta ada juga ya. Apa mereka datang nyusul ya?
Yang menarik di sini video saat Vicky mendorong keponakannya yang berada di kereta untuk anak ya, yaitu Arkan ya, dan kemudian Vicky berkomunikasi dengan Arkan. Videonya ini di slow motion kan ya, dilambatkan Mama Eva ya. Apa maksudnya? Apakah Mama Eva ingin menunjukkan bahwa Vicky terlihat sudah pengen punya anak, atau ini kode ya, atau pesan ya pada Tuba serta mamanya bahwa Vicky itu sudah siap banget jadi seorang ayah. Tunggu apa lagi? Enggak apa dok. Enggak kiss dulu. Kiss apanya ya? Berikutnya momen berpisah ya, Vicky dan seluruh keluarga akan meninggalkan Dumai ya, meninggalkan Donetsk dan kembali ke Pekanbaru. Terlihat begitu sweetnya persaudaraan antara Vicky dan Donetsk ya. Jarang loh ada yang sampai cium pipi beginian sesama saudara yang sudah pada dewasa. Luar biasa ya cara mendidiknya Mama Eva dan Babe yang mampu membuat hubungan persaudaraan anak-anak mereka begitu dekat ya, dan bisa dibilang mesra gitu. Bagi yang punya abang pasti ngiri melihat adegan ini. Siapa yang dilakukan? Di sini. Selalu tidak ketinggalan ya momen fans yang minta foto bareng. Apalagi ini fans-fans yang ada di Riau ya, provinsi asalnya Vicky. Warga Riau pasti bangga ya ada pemuda dari daerahnya yang bisa begitu sukses di Jakarta ya, dan jadi public figure yang tengah naik daun terus ya saat ini. Ini kayaknya sudah sampai di Pekanbaru ya, karena pakaian Vicky dan Mama Eva sudah berganti dengan yang mereka pakai saat meninggalkan Dumai. Gak tahu juga nih pada kumpul dengan siapa. Kelihatannya sih anak-anak muda ya. Apakah mereka kebetulan melihat Vicky dan Mama Eva dan akhirnya gabung? Kurang tahu juga ya. Dari captionnya, ini sudah larut malam kayaknya, karena Mama Eva bilang sebagian orang sudah terlelap ya. Terlihat di sini Mama Eva mendukung banget Vicky ya, sampai rela gabung bersama sekumpulan anak-anak muda di larut malam bersama Vicky. Vicky dan Mama Eva itu sangat dekat ya, dibanding anak-anaknya yang lain. Kedekatan Mama Eva dengan Vicky itu terlihat begitu spesial. Ini diakui sendiri oleh Vicky saat podcast bersama Bung Densu ya. Vicky mengatakan dia bisa jadi begini, sukses itu karena dukungan kuat dari keluarga, terutama mamanya. Saat ini ada sedikit pembicaraan di tengah fansnya Vicky saat Mama Eva di Q&A-nya minta doa agar Vicky jangan bertemu dulu dengan Tuba sampai lamaran. Di situ Mama Eva bilang, jangan beritahu Vicky, nanti kita dimarahin. Yang pertama, keinginan Mama Eva agar Vicky dan Tuba jangan bertemu dulu, itu serius guys. Tapi jangan beritahu Vicky, itu guyon. Gak mungkin Vicky melewatkan postingan mamanya ya. Dan aku kira apa yang diungkapkan Mama Eva itu sudah disampaikan langsung terlebih dahulu pada Vicky dan Tuba. So, di antara Vicky, Mama Eva dan Tuba gak ada masalah dengan hal itu ya. Mereka aku kira tahulah bahwa itu apa yang diinginkan oleh Mama Eva itu sesuatu yang benar. Dan itu untuk kebaikan mereka. Walau berat.
Oke guys, this Indosat yang meluncurkan Noise di mana beberapa waktu lalu membuat acara mengedarkan Vicky Naki ya. Dan mereka baru sekarang ya mengupload video ngobrol mereka di acara tersebut dengan Vicky Naki secara full ya. Saat ini sudah part 2 dan masih berlanjut ke part 3. Di part 1 nggak ada yang menarik sekali ya. Di part 2-nya baru muncul hal-hal menarik guys. Yuk kita reaksi. Bedanya Kak Vicky sama kuliah online tuh apa? Oh, Tahu gak? hah? Apa nih ya? Bedanya Vicky Aneh sama nih. kuliah online. Ini anak baru dari bimbel nih. Apa ya? Oke. Gimana Nggak tahu gimana? apa tuh? Vicky bedanya sama Kuliah online. Kuliah online, oke. Kalau kuliah online tuh daring, kalau Kak Vicky tuh my darling. Peserta yang hadir di challenge ya untuk gombalin Vicky. Ini momen Raja Gombal digombalin guys. Kamu masih bisa blushing gara-gara digombalin kayak gitu gak sih Ki? Ya iya dong, kan aku nggak pernah digombalin sih Mas. Nah itu dong. Ngomong-ngomong gak pernah digombalin, emang sama yang sekarang gak pernah digombalin? Kalau kita itu lebih serius gitu. Oh, serius. Vicky lupa kali. Dia ada beberapa kali digombalin Tugba ya. Contohnya di season 4 saat Tugba di Indonesia pertama dulu ya. Saat mereka sepedaan bareng ya di sekitar perumahannya Vicky. Ada 2 kali Vicky digombalin Tugba saat itu. Di season 6 saat di wahana Vialand, Tugba juga gombalin Vicky ya. Begitu juga saat mereka menilai artis Indonesia dan Turki, Tugba juga gombalin Vicky di situ. Season 7 saat mereka makan di restoran Korea, Tugba juga gombalin Vicky dengan mengatakan memberi nilai 10 masakannya karena Vicky memasaknya dengan cinta. Ada lagi yang lain kira-kira? Guys, komen dong. Kita tahu ya, dari sedemikian banyak perjalanan akhirnya kedekatan Vicky Naki ini terkuak lah. Benar. Jadi cewek yang satu ini benar-benar dititipkan oleh orang tuanya hanya boleh dibawa perginya sama Vicky. Seriusan, Untuk berlibur, Ki? benar gak sih? Benar. Bener kan? Oh, oke. Bahkan keluar malam Heeh. sama orang tuanya tuh nggak boleh. Tapi ke Indonesia boleh asal dengan Vicky Naki, bener nggak? Benar. Aku tahu banyak. Makanya kan gue ngikutin bro. Bener-bener. Pro banget. Maksud aku itu untuk mendapatkan sebuah kepercayaan dari orang tua seorang wanita itu kan susah banget. Bener. What did you do sampai akhirnya mendapatkan kepercayaan Yes. sebesar itu, Ki? Kayaknya aku nggak ada ngapa-ngapain ya. Maksudnya aku jadi orang yang apa adanya aja, kayak nggak fake, kayak nggak apa. Jadi kayak just be yourself and you know people will trust you. That's pretty much Iya. it. Ya. Aku setuju memang Vicky nggak ngapa-ngapain ya. Bukan Vicky saja tapi Tugba juga kaget akan sikap papanya umpamanya yang begitu bertemu Vicky langsung memeluknya ya. Dan di saat Vicky datang tiba-tiba ke Istanbul di season 2, Tugba juga mengatakan sikap mamanya sudah berubah ya karena sudah melihat sesuatu. Memang nggak mungkin ujuk-ujuk orang tua Tugba percaya pada Vicky. Pasti ada penyebabnya. Walau itu penyebab tidak langsung ya. Menurut aku penyebabnya itu adalah video-video yang diupload Vicky yang memperlihatkan dia dan Tugba itu seharian ngapain aja di season 1. Ada 6 ya kalau nggak salah atau 7 video season 1 itu. Yang jika kita nonton itu semua itu sudah bercerita banyak tentang siapa sih Vicky itu. Jadi dengan nonton ke seluruh video season 1 tersebut saja sudah bisa memahami siapa pemuda ini. Apalagi jika sudah nonton season 2, season 3 ya. Jadi nggak heran ketika di season 4-nya mama dan papanya Tugba sudah mengenali betul Vicky dan sudah mengambil sikap suka pada Vicky. Jika tidak ada video itu, walaupun Tugba menceritakan secara lisan Vicky itu baik orangnya, kayaknya mama dan papanya Tugba tidak akan sepenuhnya percaya. Tapi dengan adanya video itu, faktanya mereka lihat sendiri. Oh ya benar. Ini udah berapa lama kenalnya? Ingat nggak pertama kali kenalan Sama beberapa Tugba. bulan yang Sama lalu? Tugba. Kalau pertama kali kenal ya itu udah setahun lebih, mungkin Oh, udah setahun? 7 bulan atau setahun 8 bulan. Ya pertama kali kenal dan Akhirnya pacaran? no. Lewat itu, lewat yang kamu biasa lakukan itu, konten kamu itu. Ya mungkin banyak orang yang nggak tahu. Kalau istilah sekarang aku tuh sama sekali nggak pernah nembak dia. Tunggu dulu Vic. Kalau yang dimaksud Vicky dengan menembak itu
Umpamanya bilang, kita pacaran yuk, mau nggak kamu jadi pacar aku, dan sejenisnya, memang tidak. Tapi itu kan nembak secara brutal ya, vulgar. Kan ada juga model nembak yang secara halus, bahkan terselubung. Itu tetap nembak dalam artian tetap mengungkapkan perasaan hati dan ingin tahu perasaan lainnya, apakah menerima atau tidak ya. Nah, di hari kedua season 1 saat Ome di restoran Big Big ya, di situ Vicky bilang ke orang-orang Tugba itu pacarnya. Itu kan ungkapan perasaan hati karena diucapkannya di depan Tugba. Ya. Kalau itu diucapkan Vicky sekali, mungkin bisalah kita anggap itu bercanda ya. Tapi itu diulang sampai 3 kali. Maksudnya apa? Kenapa sampai diulang 3 kali? Ya? Jika bukan ingin melihat reaksi dari Tugba. Ya? Tidak adanya bantahan dari Tugba sama dengan itu juga dengan jawaban yes. Ya? Ya. Kalau cewek itu kan kalau diam berarti yes. Jadi yes, aku bersedia jadi pacar kamu. Itu nembak, Vic. Ternyata memang kalau ngobrol sama Vicky emang fokus ya, pantesan banyak yang ini ya. Iya, pasti. Nyaman. Terlama ngobrol sama satu orang yang itu aja berapa jam Ki? Terlama. Oh, mungkin hampir 2 jam kali ya. 2 jam full tuh di Ome? Iya, dan itu pun keputusnya karena koneksi, bukan karena kita yang mau. Oh. Vicky ngobrol di Ome sampai 2 jam ini dengan siapa kira-kira guys? Yang pasti bukan dengan Tugba ya, karena Tugba nggak pernah masuk di Ome-nya Vicky. Pernah sekali dia masuk konten itu dengan fit call ya, bukan Ome ya. Bagi kalian yang mengaku fans beratnya Vicky pasti tahu dengan siapa Vicky ngobrol sampai 2 jam ini. Ya, benar guys. Dengan Julia. Itu di saat pertama mereka bertemu di Ome. Vicky sendiri yang bilang saat itu bahwa guys ini sudah 2 jam lebih guys ngobrolnya gitu. Jadi dengan Julia ya, yang dia 2 jam lebih ngobrol di Ome. Oke guys, segitu dulu reaksi aku. Jika kalian suka silakan like, komen, dan share. Dukung terus channel ini guys. Selaku sesama pendukung dan fansnya Vicky dan Tugba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in next video. Bye bye.